Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Kita akan membahas yang namanya manajemen user untuk yang kedua. Di sini kita akan menggunakan yang namanya user manager ya teman-teman. Nah, namun di sini user manajernya saya menggunakan yang namanya Micmon ya, dari Palaska nih. Micmon, dimana mungkin kebetulan router yang saya pakai itu adalah RBase 941 ya, dimana mungkin untuk RBase 941 ini kebetulan tidak support untuk yang user manager bawaan dari Mikrotiknya, jadi terpaksa kita harus menggunakan yang namanya Micmon seperti itu. Namun mungkin untuk versi yang di atas 941 di sana udah bisa ya teman-teman semuanya. Nah, cara mengeceknya apakah udah support atau enggak dari user manager bawaan Mikrotik, itu kalian bisa masuk ke Winbox, kemudian pilih sistem, kemudian pilih research. Di sini kalian cek versionnya, yaitu version 368.3. Kemudian arsitekturnya SMIPS ya. Kalian masuk ke mikrotik.com, kemudian pilih software, kemudian pilih download arsip. Kalian cari di sini, pilih, kemudian pilih di sini all package MIPS B ya, MIPS B kalian harus sama dengan yang ada di sini ya, bukan MIPS ya, SMIP, maaf, SMIP ya. SMIP, kemudian kalian download, kita cek ya, kita cek. Nah, di sini tidak ada yang namanya user manager, jadi kita harus pakai Micmon tadi. Bagaimana sih caranya untuk mendapatkan Micmon? Kalian masuk ya, cari di Google aja, di sini ketikkan Laksa Micmon. Kalian akan diarahkan ke alamatnya Palaska, laska19.github.io. Klik aja, kemudian pilih di sini Micmon, kemudian pilih di sini download Micmon versi 3. Ya. Kemudian pilih di sini Micmon versi 3 plus web server. Nah, udah di-download seperti ini ya teman-teman semuanya. Udah ke-download tuh kan ya. Kalian di sini pindahin untuk Micmonnya ke local disk D ya. Kenapa? Tak biasanya suka nggak connect ya. Nah, kemudian kalian klik kanan, kemudian ekstrak ya. Kebetulan ini udah diekstrak punya saya ya. Udah tadi sebelumnya diekstrak ya, error, jadi karena udah diekstrak. Kemudian pilih Micmon yang udah diekstrak tadi, kemudian pilih Micmon server. Nah, biasanya kalau di local disk C itu disimpannya di download tadi, kalau diekstrak biasanya ini offline suka merah ya. Kita harus terpaksa mengganti port. Namun kalau misalkan di local disk D atau yang lainnya itu biasanya suka langsung hijau kayak gini. Kemudian kalian pilih open Micmon. Nah, kalau misalkan udah tampilan seperti ini, kita logout dulu ya, tampilannya bakalan seperti ini. Tadi lupa saya logout ya. Nah, ini biasanya usernya ini Micmon passwordnya 1234, kemudian login. Nah, kalau misalkan udah tampilannya seperti ini untuk username dan passwordnya bisa dirubah. Misalkan sama saya rubah dulu, kita save, kita logout, kita masuk 1234, kemudian login. Nah, di sini kita koneksikan routernya ya teman-teman. Kita add router, kemudian masukkan session name-nya, misalkan host Talita ya, Talita underscore Talita hotspot aja, hotspot. Di sini untuk IP mikrotiknya kalian sesuaikan dengan yang di hotspotkan. Kalian pilih ke hotspot, di sini ke server profile, di sini cari hotspot addressnya. Di sini saya menggunakan 10.10.10.1 sesuai dengan konfigurasi yang sebelumnya ya. Oke, username-nya di sini untuk password samakan juga dengan yang di Winbox atau dengan yang di routernya. Yang tadi, maaf, Talita passwordnya yang punya saya 123
Kemudian untuk hotspot name-nya bebas, terserah kalian. Untuk DNS-nya ini samakan juga ya, DNS-nya. Kalau kalian lupa tadi masuk ke IP hotspot, kemudian pilih server profile, kemudian pilih ini, pilih DNS name, copy, semua kalian pindahin ke sini ya, maaf sorry, pindahin. Kemudian kita coba cek ping. Ping bisa ya. Kenapa nggak connect? Kita coba dulu, ntar. Ada trouble sedikit. User. Kita cek dulu. Nah, connect atau belum? Udah ternyata. Kita ping. Kita coba ulangi lagi. 10 tik 1. Senangnya Talita, passwordnya 123. Sini Talita. Talita. Save dulu. Save dulu ya, maaf tadi lupa saya nggak save. Kemudian ping. Kalau misalkan udah oke seperti ini berarti udah connect. Kita klik aja connect. Ya. Oke, kalau misalkan udah connect seperti ini, kalian masuk ke hotspot, kemudian user profile, kemudian di sini kalian add profile. Add profile. Ya. Kemudian di sini kita masukkan, misalkan kalian pengen nanti bikin user yang 1 jam. Kita pilih 1 jam. Misalkan 2000. Ini share-nya 1 aja, kecepatan misalkan 1.5 aja ya, biar cepet. Kalau kalian kaya. 5. Baik. Kemudian di sini remove aja, langsung hapus. Untuk fidelity-nya ya, untuk fidelity-nya ini kalian bisa cek sampel 30 day. Nah, karena kan ini 1 jam, di sini 1 horse ya. Price-nya misalkan 2000, hasilnya 2000. Oke, udah seperti ini, kalian save. Ya. Kalau misalkan udah di save seperti ini, kalian tinggal nanti cek ke sini nih, profile list. Secara otomatis nanti bakalan muncul di sana. Udah ada. Kemudian kalian masuk ke user. Masuk ke user. Ya, masuk ke user. Di sini kita akan generate ya, yang tadi. Kita akan bikin misalkan untuk pecahannya, untuk pecahan yang 1 jam itu bikin misalkan jadi 5. Kemudian untuk servernya udah itu username dan password, masukkan karakter dari passwordnya 4 atau 5, terserah itu gimana kalian. Nah, untuk trafficnya di sini ya, format template. Trafficnya di sini kosongkan. Kemudian profilnya pilih 1 jam. Ini bisa di rundown ya. Di rundown ya untuk karakternya. Template di sini, format template ini juga bisa dikosongkan ya teman-teman. Ya.
time limit misalkan berapa ya, bisa lah misalkan time limit ini 1 hari atau samakan aja 1 horse, dead limit 1 horse. Ini kosongkan. Oke, kemudian ini dead limit megabyte ini misalkan berapa mega, 1 giga. Kalau udah 1 jam misalkan 1 giga ini langsung habis. Kemudian klik generate. Nah, kalau misalkan udah seperti ini, nanti biasanya secara otomatis di winbox-nya, di usernya di sini itu bakalan muncul. Nih, ada 5 tadi yang kita bikin. Nah, kemudian caranya bagaimana kalian nanti bisa di sini untuk ngeprint. Ya, kalian print di sini vouchernya, kemudian bisa dijual deh ke teman-teman. Di bagian misalkan yang 1 jam nih 2000 nanti bisa dilotkan. Kita coba aja ya teman-teman yang aktif ini user saya. Kita coba aja nih bisa atau enggak dipakai. Tadi mana ini passwordnya ini, login. Salah, apa ada spasi ternyata, klik spasi. Apps mana apps. Nah, udah bisa login seperti ini ya. Kita cek tadi speednya berapa. Speed test. Kita cek pasti kecepatannya segitu. Enaknya teman-teman mungkin kalau pakai Micmon ini kita bisa jualan juga nanti ya. Misalkan di rumah kalian nih ada internet nih pakai modem. Ya, kalian boleh jual tuh ke anak-anak misalkan 1 jam berapa, 5 jam sehari atau berapa tergantung kalian paketannya mau berapa ya. Ini bisa dibisniskan di masa pandemi sekarang dan bisa menghasilkan uang nih teman-teman. Kan ya di bawah 5 ini 4,8, uploadnya ini berapa 4. Tadi kita udah minimalkan untuk bikin usernya ya, kecepatan bandwidthnya. Jadi kalian nanti tidak harus bikin yang namanya user secara repot-repot satu-satu ya. Enak kalau pakai Micmon seperti ini. Nah, adapun untuk tampilannya ini sama kalian sebenarnya bisa dirubah untuk vouchernya di sini. Untuk tampilan vouchernya ini bisa dirubah sih sebenarnya teman-teman. Ini di menu apa ya? Nah, di menu template editor di sini ya. Ini pakai HTML kayak gitu. Kalau misalkan kalian ngerti, ya bisa dirubah di sini tampilannya. Enggak, misalkan tampilannya seperti ini, ya. Seperti itu. Mungkin itu aja teman-teman untuk manajemen user untuk kali ini. Semoga kalian bisa usaha dari yang telah saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.